Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan pertama ada Zulfa Arina NPM 0125, yang kedua ada Anggir Mahanani NPM 104, yang ketiga ada Alvina Rizky Sabila NPM 132, yang keempat Muhammad Wahyu Putra NPM 0131, dan yang terakhir saya Dandi Rahmat Hidayatul Salsa NPM 0150. Kami dari kelas manajemen 19C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rizky Sabila, NPM 1901010132, kelas manajemen 19C. Saya di sini akan menjelaskan nomor 1, yaitu bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi budaya organisasi. Terdapat dua faktor, yaitu satu, lingkungan umum adalah serangkaian dimensi dan kekuatan yang berada di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, lingkungan tugas adalah organisasi atau kelompok tertentu yang transaksi sehari-hari secara langsung mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam ilmu manajemen, budaya dan lingkungan eksternal organisasi adalah hal yang penting karena merupakan salah satu cara para manajer dalam melaksanakan aktivitas manajemennya untuk mencapai tujuan dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Seiring dengan berjalannya waktu, tipe-tipe organisasi pun semakin banyak. Jadi, budaya organisasi pun juga ikut berubah seiring berubahnya lingkungan dan kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut. 3 tingkatan budaya. Yang pertama yaitu perilaku dan artefak. Perilaku adalah tingkatan yang mudah sekali terlihat, seperti perilaku otoriter, luas maupun perilaku yang keras. Perilaku yang ada pada karyawan atau anggota dalam perusahaan dapat mencerminkan nilai-nilai tertentu. Yang kedua yaitu nilai-nilai. Berbeda dengan tingkat perilaku dan artefak, nilai-nilai tidak terlihat, hanya saja nilai-nilai bisa terungkap melalui pola-pola tertentu. Misalnya saja nilai keterbukaan bisa terungkap dari perilaku yang mendengarkan segala kritik dan saran. Atau misal nilai hemat bisa terungkap dari bekerja dengan menggunakan kertas seminimal mungkin. Yang ketiga yaitu keyakinan. Tingkat keyakinan ini memang tingkat yang paling dalam dibandingkan kedua nilai di atas. Di samping tingkat ini tidak mudah dilihat, keyakinan juga terdiri dari berbagai asumsi dasar. Misalkan, orang yang punya nilai kepercayaan akan punya prioritas tinggi yang akan terungkap dalam perilakunya, yakni seperti mudah percaya kepada orang lain. Tiga tingkatan budaya. Yang pertama yaitu perilaku dan artefak. Perilaku adalah tingkatan yang mudah sekali terlihat, seperti perilaku otoriter, luas maupun perilaku yang keras. Perilaku yang ada pada karyawan atau anggota dalam perusahaan dapat mencerminkan nilai-nilai tertentu. Yang kedua yaitu nilai-nilai. Berbeda dengan tingkat perilaku dan artefak, nilai-nilai tidak terlihat, hanya saja nilai-nilai bisa terungkap melalui pola-pola tertentu. Misalnya saja nilai keterbukaan bisa terungkap dari perilaku yang mendengarkan segala kritik dan saran. Atau misal nilai hemat bisa terungkap dari bekerja dengan menggunakan kertas seminimal mungkin. Yang ketiga yaitu keyakinan. Tingkat keyakinan ini memang tingkat yang paling dalam dibandingkan kedua nilai di atas. Di samping tingkat ini tidak mudah dilihat, keyakinan juga terdiri dari berbagai asumsi dasar. Misalkan, orang yang punya nilai kepercayaan akan punya prioritas tinggi yang akan terungkap dalam perilakunya, yakni seperti mudah percaya kepada orang lain. Ya, nama saya Dandi Rahmat Hidayatul Salsa NPM 0150. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya adiktif dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelangsungan perusahaan. Jadi menurut MC Sen dan von Glinau tahun 2010, budaya adiktif adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamat yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Jadi pengaruh terhadap kelangsungan perusahaannya adalah dengan berkembangnya teknologi untuk promosi dan komunikasi yang bisa meningkatkan kinerja, pola pikir yang mengembangkan dan dapat meningkatkan organisasi dengan lingkungan. Selain itu, budaya adiktif juga sangat mempengaruhi kepercayaan, komitmen, motivasi,
kekeluargaan, konsentrasi, dan keterlibatan sosial atribut yang membentuk organisasi yang sehat secara psikolog yang berkinerja di puncaknya. Saya Muhammad Wahyu Putra, NPM 1901010131, ingin menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan 4 jenis budaya. Yang pertama budaya penyesuaian, yang kedua budaya pencapaian, yang ketiga budaya ketersediaan, yang keempat budaya konsistensi. Yang pertama budaya penyesuaian, yaitu mendorong nilai-nilai yang mendukung kinerja atau kemampuan perusahaan untuk cepat memahami, mengenali, dan juga mengartikan sinyal-sinyal lingkungan ke dalam respon perilaku yang baru. Contohnya seperti kreativitas. Yang kedua, budaya pencapaian, yaitu budaya yang mengedepankan atau berorientasi pada nilai. Contohnya keagresifan dan inisiatif. Yang ketiga, budaya ketersediaan, yaitu ketersediaan dan peranan karyawan atau pegawai untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Contohnya kekerabatan. Dan yang terakhir ada budaya konsistensi, yaitu budaya menjaga lingkungan agar tetap stabil. Contohnya yaitu adalah patuh aturan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angger Mahdani, NPM 1901010104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan budaya dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan, menggerakkan, maupun memimpin kegiatan suatu perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian pengertian dari budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Jadi kepemimpinan budaya merupakan fenomena yang erat hubungannya dengan kegiatan dalam suatu perusahaan, sebab kepemimpinan pada akhirnya akan membentuk suatu budaya dalam suatu organisasi. Misalnya saja kita berkunjung ke ruang perkantoran organisasi lainnya. Nah, di situ kita akan menemukan perbedaan kepemimpinannya maupun gaya kepemimpinannya. Nah, yang dapat kita lihat adalah misalnya inovasi, disiplin, sikap maupun peraturan-peraturan yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, kemudian apabila kita telah melihat kepemimpinannya, maka kita juga telah melihat budaya dari organisasi itu sendiri. Nah, kemudian apa pengaruhnya kepemimpinan budaya dengan kinerja suatu perusahaan? Hubungannya adalah semakin baik kepemimpinan yang dimiliki, maka akan semakin baik pula budaya organisasi tersebut, karena kepemimpinan merupakan cerminan dari budaya organisasi itu sendiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.